dia yang menjadi pemiliknya, ada di tangannya, dia punya kewenangan mengelolanya secara pribadi, tidak terkait dengannya hak orang lain, dan dia bisa mengelola biikhtiarihi, dengan pilihannya, dia bebas. Nah, itu yang dikatakan kepemilikan hakiki. Tapi kalau belum lagi berada di tangan, apakah itu sudah sempurna kepemilikan? Belum. Itu makanya mazhab Hanafi mengatakan tidak ada zakat pada mahar yang belum diterima. Orang menikah dan diberi mahar 100 juta, tapi utang ke calon suami. 5 menikahi anak bapak dengan 100 juta utang 2 tahun. Nah, apakah boleh kah? Ya boleh saja. Mahar itu kan mesti tunai, tidak bersyarat harus tunai. Walaupun tunai tentu lebih baik. Boleh hutang. Nah, cuma ada konsekuensinya sebelum hutang dibayar. Yang wanita kalau enggan diajak bergaul, dia tidak termasuk durhaka. Hutang lumayan lah tu. Nah, kalau belum ke tangan dia, apakah sudah termasuk harta dia yang wajib dizakatkan? Belum. Mazhab Hanafi begitu berpendapat. Kenapa? Karena belum dikuasainya harta itu, masih di dalam zimmah, tanggungan dari suaminya. Itu makna dari kepemilikan sempurna. Nah, dari situlah muncul kajian kita kemarin itu terkait dengan zakat hutang. Kan sampai di situ kita bahas kemarin. Terkait dengan zakat hutang. Itu untuk syarat pertama, yaitu milkun tam. Nah, sekarang syarat kedua zakat itu, harta tersebut termasuk kategori zakat an-nama. Nah, an-nama ini perlu kita bahas. Karena dari situ nanti muncul permasalahan tentang zakat al-hila, zakat perhiasan. Sebagian orang yang memiliki perhiasan enggan mengeluarkan zakat dengan alasan kan tak bertumbuh lagi. Makanya kalau ada fatwa disampaikan oleh ulama zakat perhiasan tu ada jamaah nyo cari buya na mengecen tak ada. Jangka ustaz tu tanya nyo jawab ada bukan cak wak cari nan tak ada. Baan kalapih je mencari fatwa. Nah, supaya jangan begitu karakter kita, fahami betul makna tumbuh dan berkembang itu. Memang makna kata zakat itu adalah numu, tumbuh. Tapi apa makna tumbuh yang dimaksud itu sebagai salah satu syarat? An-nama'u fi syar'i naw'an. Jadi ini dimaksud dengan pertumbuhan harta di dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama namanya nama'u haqiqi. An-nama' al-haqiqi, pertumbuhan hakiki. Yang kedua an-nama' at-taqdiri, yaitu pertumbuhan takdir. An-nama' al-haqiqi az-ziyadah bit-tawalud wat-takathur wat-tanasul wat-tijarat dan sebagainya. Dikatakan pertumbuhan hakiki itu memang dia tumbuh nampak dari harta tersebut. Contoh, kambing beranak tumbuhnya namanya tu. Nah, berkembang biak dia tumbuh namanya itu. Begitu juga
galih dipagalihkan, diperjualbalikan, bertambahnya isi kadai. Itu namanya an-nama al-haqiqi. Paham kan? Nah. Yang kedua adalah an-nama at-taqdiri. Yaitu apa? Yaitu yang memungkinkan untuk bertambah. Di mana harta itu qabil linnama, menerima, mungkin untuk dikembangkan, baik melalui tangannya atau tangan orang lain. Nah, itu masuk kategori nama. Ameh itu mungkin tak dikembangkan? Ya mungkin. Ya tak pakai tarikhnya telah tak saya dalam bil nama. Artinya potensinya ada untuk berkembang. Cuma banyak berkembang, awak nan takui. Oh, dibawa menggalih rugi. Nah, akhirnya ditumpuk-tumpuk saya di dalam selapah. Tahu selapah? Tua-tua dulu pakai selapah. Tumpuk-tumpuk saja. Nah, jangan dikatakan ketika dia tidak bertumbuh dikarenakan kita tidak mengembangkannya, kemudian kita katakan bahwa dia tidak berkembang. Sebab karakter dasar dari harta itu dia sudah berkembang dan tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk mengembangkannya. Selain apa? Pertama, kemalasan. Yang kedua, takut berspekulasi. Nah, cari aman saya. Maka dipilihlah jenis harta yang tidak berpotensi rugi. Ada tak potensi rugi dalam pengalaman orang? Ameh. Jadi ketika dia disimpan dalam bentuk harta yang memiliki potensi berkembang, maka dia masuk kategori an-nama. Namanya an-nama at-taqdiri namanya. Secara takdirnya dia bisa berkembang. Nah, berbeda dengan apa? Dengan rumah yang dihuni. Nah, itu memang dia tidak berpotensi lagi untuk dikembangkan. Makanya tidak masuk rumah yang dihuni orang sebagai harta zakat, walaupun rumahnya 1 miliar sekalipun. Kecuali kalau orang itu buat rumah untuk diperjualbelikan, maka dihitunglah itu sebagai objek perdagangan. Kalau dia sewakan, maka sewanya lah yang masuk kategori harta zakat. Karena rumahnya pada dasarnya bukannya berkembang, tapi penghasilannya yang mendatangkan tambahan. Nah, jadi karena itu jangan dikatakan bahwa makna an-nama itu memang dia bertambah. Kan tak bertambah doh. Kalau di zakat itu kurangnya muko, kurang tarik. Harta itu termasuk kategori an-nama. Apa makna nama? Tumbuh, berkembang. Artinya apa? Dia memiliki potensi untuk. Jadi dengan alasan itulah makanya emas perhiasan yang disimpan, yang tidak menjadi pakaian perhiasan kita, termasuk harta zakat. Nah, tetapi yang dipakai seperti subang, kalung, gelang yang dipakai, tapi jangan sesudah mendengar pengajian kau lah bentuk toko ame berjalan lo beko pakai sesadanya. Tentu tidak dalam bentuk israf, tidak dalam bentuk berlebih-lebihan, sehingga nanti terkesan ada semangat
Al-hurub, lari dari zakat. Jangan menghindar dari zakat. Nah terus, kalau memang demikian berarti kalau dikeluarkan kurangkah dia? Ya tidak. Mungkin secara jumlahnya terlihat kurangnya, tetapi pada hakikatnya zakat berpotensi menumbuhkan harta. Kenapa? Karena orang kalau memahamilah dia, maksud utama dari zakat adalah mendorong pemilik harta untuk mengelola. Dia akan kelola hartanya daripada tak saja kurang ancak di pegalian leh. Nah disitulah potensi berkembang dan modal kembali ke pasar. Nah selama ini modal kalah masuk ke dalam bilik. Salah satu kelemahan muncul di dalam perekonomian ketika hilangnya modal dari pasar. Kan itu yang jadi masalah. Nah kalau seandainya modal-modal yang tersimpan di lemari ibu-ibu itu dikeluarkan kembali dan dibawa ke dalam sektor real perdagangan, ekonomi ini hidup kembali. Hidup kembali. Nah persoalannya sekarang kan adalah orang takut berspekulasi, walaupun spekulasi yang wajar. Mereka tidak mau, mereka mau cari aman saja. Itu banyak orang sekarang hanya menumpuk-numpuk harta saja. Dia kira dengan itu dia akan selamat. Nah, itu yang dikatakan dengan syarat an-nama. Nah, itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Milik sempurna. Yang kedua adalah berpotensi untuk tumbuh atau tumbuh benar. Yang ketiga adalah bulughun nisab wal fadl anil hawaid al asliyah. Sampainya nisab setelah apa? Setelah terpenuhi kebutuhan mendasar. Jadi ingat, bukan kebutuhan sempurna. Kalau sempurna tidak akan ada yang cukup. Tidak ada yang cukup. Manusia tidak akan pernah puas. Lihat sekarang karakter manusia. Tak cukup tanah saya dikapling orang kini. Jo lawi-lawi dikapling orang. Nah, lautan pun sekarang disertifikatkan orang, coba bayangkan. Tak lama lagi udara mungkin dikapling sekarang. Ini manusia ini memang serakah. Sudah mengapling daratan, dikapling pula lautan. Dunia dikaplingnya, akhirat untuk dia pula sebagian tu. Jadi yang dimaksud dengan bulughun nisab wal fadl anil hawaij al asliyah, sampai nisabnya, dan itu dihitung setelah apa? Setelah terpenuhinya kebutuhan mendasar. Nah, kenapa harus ada persyaratan itu? Karena pada prinsipnya zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang fakir, miskin. Itu pada prinsip dasarnya. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada utusan beliau, kepada Mu'adz ibn Jabal. Kalau mereka telah menerima ajaran tauhid, bersyahadat mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, mengimani Muhammad sebagai Rasulullah, maka suruh mereka melakukan khams
Faraid, 5 fardu yang harus mereka lakukan siang dan malam salat. Kemudian berikutnya, ambil dari harta mereka zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diserahkan kepada orang fakir mereka. Nah, tentu ada yang memberi yang kategorinya aghnia, kaya, ada yang menerima yang kategorinya adalah fuqara dan masakin. Nah, apa yang membedakan menjadi pembatas antara fakir dengan kaya? Nah, kalau tidak ada batas, kacau pengelolaannya. Nah, makanya ada batasan. Apa batasannya? Ada 2 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan pokok mendasarnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, berlebih dari itu apa? Nisab. Jadi kalau demikian berarti ada 3 kategori manusia terkait dengan zakat. Yang pertama muzakki, yang kedua mustahik, yang ketiga antara itu, at-tawassut bainahuma. Dia tidak muzakki, belum sampai ke tingkat muzakki, tapi belum pula dia tidak masuk juga kategori mustahik. Kebutuhan pokoknya terpenuhi, tapi nisab belum punya. Jadi kegunaan ada persyaratan nisab dan terpenuhinya kebutuhan mendasar itu lahir untuk apa? Untuk menentukan agar zakat tersebut diambil dari orang yang memang berhak untuk diambil darinya dan diserahkan kepada orang yang memang berhak untuk menerima. Kalau tidak ada ukuran nasab dan kebutuhan pokok, maka kacau balaulah antara kedua. Padahal di dalam hadis-hadis, di antaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan, innamas sadaqatu an zahri ghani. Sedekah itu dari mana diambil? Dibebankan kepada siapa? Ke pundak orang yang kaya. Dalam lain bunyinya adalah la sadaqata illa an zahri ghanin. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat melainkan dari punggung orang yang kaya. Hanya disandangkan kepada orang yang kaya. Siapa yang kaya itu? Itu orang yang memiliki nisab setelah terpenuhi al-hajat al-asliyah, yaitu kebutuhan pokok dasar.